Baru kemarin lusa, Yan membayangkan Jungkook tidak bisa lagi membantunya mengurusi si kembar. Apa ini yang disebut sebagai ucapan doa? Jungkook tiba-tiba bercerita jika dia jatuh cinta pada seorang gadis yang bekerja di perusahaan milik ayahnya yang saat ini sudah dipimpin oleh kakak tertua Jungkook, yaitu Jeon Wonwoo. Gadis itu sekretaris baru Wonwoo. Jungkook mengikuti gadis bernama Sana itu kemana-mana, sudah mirip seperti seekor kucing yang tengah birahi. Dia yang tadinya tak tertarik pada dunia bisnis, setelah kedatangan Sana menjadi rajin pergi ke perusahaan hingga membuat Wonwoo merasa heran. Tapi Tuhan memang maha adil, kepergian Jungkook digantikan oleh kedatangan Seokjin. Hati ibu mana yang tidak luluh melihat si kembar tersenyum bahagia saat tengah bersama Seokjin. Bahkan Janwon yang terkenal bandel pun masih mau mendengarkan nasihat Seokjin untuk tidak terlalu sering mengganggu Jaerin. Tapi karena kehadiran Seokjin juga sifat manja Jaerin menjadi bertambah berkali-kali lipat. Tidak usah terlalu banyak basa-basi, tanggal pertunangan pun segera ditentukan bulan depan. Meskipun hingga saat ini YN masih belum pernah bertemu secara langsung dengan kedua calon mertuanya yang tinggal menetap di luar negeri. Namun mereka pernah beberapa kali saling menghubungi via telepon dan YN mendapatkan sambutan yang baik. Begitu juga dengan si kembar yang sudah mereka sebut sebagai Suci sendiri. Ayah dan ibu Seokjin akan datang kemari seminggu sebelum acara pertunangan diadakan, karena di sana mereka juga memiliki sebuah bisnis yang tidak bisa ditinggal begitu saja. Paman Kuki, Mumi mau mati, seru Janwon di depan pintu setelah Jungkook masuk ke dalam. Tuyul, jangan bicara sembarangan, di mana indukmu berada? Tanya Jungkook dengan nafas terengah, karena bergegas datang kemari setelah mendapatkan telepon dari YN jika ia baru saja tertimpa musibah. Memang tidak disebutkan secara detail musibah apa itu, karena Jungkook tipe orang yang mudah panik. YN hanya meminta agar Jungkook segera datang dan mengantarnya pergi ke rumah sakit. Di dapur paman bersama Aeri, Jungkook segera berjalan cepat menuju dapur dengan Janwon yang mengekorinya. Ia menemukan YN sudah terduduk di lantai dengan Jaerin yang menangis histeris di pangkuannya. YN berkata dia tidak sengaja menjatuhkan teko kaca berisi air hingga pecah dan melukai kakinya, karena merasa kaget hampir menabrak Jaerin yang berlarian dikejar Janwon. Maaf Kukia, aku terpaksa merepotkanmu karena Seokjin Oppa belum pulang dari luar negeri untuk mengunjungi kedua orang tuanya. Kau pasti sedang sibuk kencan dengan Sana ya. Saat aku menghubungi tadi, aku akan meminta maaf pada Sana secara langsung. Ucap Yan merasa tak enak hati. Kau masih bisa berkata seperti itu di saat seperti ini? Ayo kita pergi ke rumah sakit. Sepertinya lukanya cukup dalam dan perlu beberapa jahitan. Jungkook sudah berdecak tak percaya atas kelakuan super duper dua keponakannya itu hingga membuat induknya terluka. Apalagi 2 minggu lagi kan YN akan segera bertunangan. Tidak menyenangkan sekali jika harus melihat foto pertunangan yang seharusnya terlihat indah dan penuh makna, namun ternyata ada luka di kakinya. Apa Mami akan mati? Cetuk Janwon dengan raut khawatir. Ania Mami jangan mati. Tangis Jaerin semakin kencang di sana sembari memeluk erat leher YN. Induk kalian tidak akan mati, ini masih sekarat, cetuk Jungkook yang kemudian tertawa melihat reaksi Janwon dan Jaerin. Mami jangan sekarat, Jaerin menangis sampai hampir kehabisan nafas di sana. Yan sudah melototi Jungkook di sana. Kok bisa tidak sehari saja tidak menggoda mereka? Dengus Yan sebal. Nih Mian, paman Kuki hanya bercanda. Mami kalian tidak akan mati kecuali kita tidak segera pergi ke rumah sakit. Bahas Jungkook sedikit berteriak karena suaranya harus lebih besar dari tangisan Jaerin agar bisa didengar. Aerin, segera beranjak dari pangkuan indukmu. Kita harus berangkat sekarang, pinta Jungkook. Aerin dengan Woni Oppa dulu ya.
Pucuk YN pada gadis kecil yang memiliki perasaan super sensitif itu. Mami Kencana, tanya Airin sesungguhkan. Nih, ini sama sekali tidak sakit, tapi harus segera dirawat agar tidak semakin mengeluarkan banyak darah, jelas YN. Airin dengan segera beranjak dari pangkuan YN dan meminta gandengan tangan Chanwon sebagai gantinya. Jungkook membantu YN berdiri dengan hati-hati di sana. Kok bisa jalan? Ania, ini sakit. Tadi Mami bilang tidak sakit, setelah Airin sudah hampir menangis lagi di sana. Anak bungsu YN ini memang luar biasa cengengnya, tapi Yan maklum, karena saat melihat Airin, dia sudah seperti melihat dirinya sendiri di masa lalu. Jungkook yang memiliki kesabaran setipis tisu dibagi dua dan terkena air, ingin sekali memplester mulut Airin dengan lakban. Karena dulu saat kecil ia pernah menyumpalkan kaos kaki ke mulut YN yang tengah menangis saking tak tahannya. Sebenarnya Jungkook harus berunding dengan Chanwon agar mau melakukan hal yang sama pada Airin. Siapa tahu ada efek jerah. Nih, ini sama sekali tidak sakit sampai Mommy tidak bisa jalan. Tolong papaku saja sampai ke tempat parkir John Jungkook, ucap YN keras-keras. Terlalu lama, naik saja ke punggungku, titah Jungkook dengan segera. Dia sudah berjongkok di sana. YN menurutinya karena memang rasa-rasanya dia tak akan sanggup untuk berjalan. Para tuyul ikuti kami dengan tenang di belakang sampai ke tempat parkir. Dan jangan rusuh, peringat Jungkook sebelum mereka berangkat. Nih paman, balas Chanwon minus Airin karena masih menangis di sana. Chanwon menggandeng tangan sang adik dengan sabar, tapi tetap saja memencet tombol lift selalu jadi ajang rebutan bagi si kembar. Ania, Airin mau Mommy bersama Mommy. Lagi-lagi tangis Airin pecah saat YN sudah duduk di atas kursi roda hendak menuju ruang UGD. Gadis kecil itu sudah memberontak yang membuat Jungkook kewalahan. Kencana Kukia, biar Airin aku yang bawa. Kau jaga Woni saja dan pulang ke apartemen. Dia sudah mengeluh lapar sejak tadi. Aku sudah menyiapkan makanan di atas meja. Nanti kau pulangnya bagaimana? Tanya Jungkook. Aku bisa naik taksi. Tentu Jungkook tidak lupa jika Jung Ye-en telah bertransformasi menjadi Wonder Woman sejaya menjadi seorang ibu. Naik taksi setelah pulang dari UGD bukan hal yang buruk kecuali jalan kaki. Jungkook, Ye-en serta si kembar segera menoleh ke arah sumber suara. Seokjin apa? Teriak si kembar hampir bersamaan setelah Seokjin datang mendekat. Kedua anak itu sudah memeluk kaki panjang Seokjin di sana dan lelaki itu memberi Airin untuk ia gendong setelah melihat wajah sembabnya. Sementara Chanwon mendapatkan usapan lembut di kepala. Bagaimana bisa Opa tahu aku ada di sini? Tanya Ye-en heran atas kehadiran Seokjin yang tiba-tiba. Aku tadi tidak sengaja melihat kau di dalam mobil Jungkook, jadi aku mengikuti kalian, jelas Seokjin. Ada apa dengan kakimu? Opa tanya pada Kuki saja selama perjalanan pulang. Tolong ikut Kuki pulang ke apartemen bersama si kembar. Kasihan mereka belum makan malam. Jaren pasti mau pulang jika bersama dengan Opa, pinta Ye-en. Seokjin sudah menunjukkan raut khawatirnya di sana. Baiklah kalau begitu, aku antar si kembar pulang ke apartemen dulu. Baru kemudian kembali kemari lagi untuk menjemputmu. Ini Opa. Mereka kemudian berpisah di sana dengan Ye-en yang dibantu seorang suster mendorong kursi rodanya masuk ke dalam ruang UGD. Kaki kiri Ye-en di dekat jari kelingking terdapat luka sobek yang cukup dalam. Suster yang membantu Ye-en masuk ke dalam ruang UGD tadi kini tengah membersihkan lukanya. Tak berselang lama, seorang dokter laki-laki datang menghampiri. Melihat sosoknya untuk pertama kali setelah 7 tahun berlalu, membuat Ye-en tiba-tiba ingin makan kepala seseorang sekarang juga. Tapi yang paling mengherankan, mengapa dia bisa ada di sini?
Bagaimana bisa dia menjadi seorang dokter, padahal dulunya ia adalah preman dengan otak kosong dan hampir tak memiliki masa depan. Lelaki ini pernah mengungkapkan jika ia ingin menjadi seorang penyanyi terkenal di masa depan. Bahkan saat itu, ia sudah menjadi seorang trainee di sebuah agensi besar. Ian telah lama menantikan debutnya untuk bisa merusak reputasinya hingga seluruh rakyat di negeri ini tahu seberapa busuknya dia. Tapi sepertinya sekarang YN harus beralih untuk mencari cara merusak reputasi seorang dokter. Wow, lihat siapa ini. Sepertinya aku kenal. Ucap dokter dengan namtek Kim Tae-hyung itu. Ia sudah tersenyum lebar di sana. Kau Chung YN kan? Apa kabar Yena? Lama kita tidak bertemu. Sapanya sembari sibuk mengenakan handscone di sana. Aku punya hak untuk tidak menjawab pertanyaanmu, dan aku tidak mau dirawat oleh dokter kandungan sepertimu. Aku mau ganti dokter saja. Balas Yan sinis yang membuat suster di sana merasa agak terkejut. Dokter Kim bukan dokter kandungan, Nona. Jelas suster tersebut agar Yen tak salah paham. Taehyung sudah tersenyum maklum. Dia memang hobi bercanda, Suster Park. Kau masih marah karena kejadian yang telah berlalu di antara kita berdua? Tanya Taehyung lirih di dekat telinga Yen. Gadis itu tidak menjawab, melainkan menatap Taehyung semakin sinis. Taehyung kemudian melihat luka di kaki Yen dengan seksama. Ingin sekali Yen mengangkat kakinya dan menendang wajah menyebalkan Taehyung di sana. Tapi ia memikirkan kemungkinan lukanya akan menjadi semakin parah dan harus diamputasi. Jangan bilang Jung Yen berlebihan. Dia hanya membayangkan resiko terburuk yang bisa saja menimpanya. Lukanya dalam dan lumayan lebar. Jadi tidak ada pilihan lain selain harus ditutup dengan jahitan untuk menghentikan pendarahannya, gumam Taehyung. Mendengar hal itu, suster dengan sigap menyiapkan alat medis yang dibutuhkan untuk menutup luka pasien, termasuk suntikan bius lokal. Taehyung sudah menatap Yen dengan tatapan menyayangkan, meminta maaf lewat sorot matanya jika ia tidak punya pilihan lain selain itu. Mengingat Yen adalah sosok yang sangat ketakutan terhadap jalan suntik dan hal semacam itu. Kencana, aku akan melakukannya dengan lembut dan hati-hati, ucap Taehyung. Ucapan yang terdengar familiar namun berbeda konteks. Yen pernah mendengar kalimat semacam itu 2 bulan setelah ia mengenal Taehyung. Saat itu posisi Yen tengah berada di bawah kungkungan Taehyung dan di mana anggota keluargamu? Sebenarnya kita harus membawa cukup orang untuk memegangi kau yang mungkin saja akan berontak saat. Yen sudah menangkap tangan Taehyung ketika lelaki itu hampir beranjak untuk memanggil keluarga Yen di luar ruang OGD. Langsung lakukan saja, ucap Yen dengan nada datar. Kau tidak takut? Tanya Taehyung dengan raut tak percaya. Ania, ini tidak ada apa-apanya. Jawab Yen masih dengan nada yang sama. Sama sekali berbeda dengan Jung Yen yang Taehyung kenal dulu. Perubahan sikap Yen bukannya membuat Taehyung merasa tak nyaman, melainkan jadi semakin penasaran. Aku bahkan sudah pernah merasakan digunting dari jahit hidup-hidup untuk merubah gelarku menjadi seorang ibu.